kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini, Sabtu 8 Juli 2023. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Joyce PRR, dan renungan akan bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita mengawali hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar dan tak terbatas kepada kami. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan, dengan kasih yang tak terbatas. Semoga mata hati kami selalu Engkau buka untuk menyaksikan kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam mendampingi kami untuk mengarungi bahtera kehidupan kami. Teguhkanlah kami semua ya Tuhan, untuk tetap semangat menjadi pengikut-Mu, menjadi utusan-Mu dalam tugas dan karya pelayanan yang kami jalankan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Matius, bab 9 ayat 14 sampai dengan 17. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah
sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, kita berjumpa lagi pada hari yang baru ini. Kita baru saja mendengar kisah Injil tentang hal berpuasa. Dalam Injil ini dikisahkan bahwa para murid Yohanes dan orang-orang Farisi merasa mereka telah melakukan kewajiban puasa dengan baik. Mereka melihat bahwa murid-murid Yesus tidak melakukan puasa. Mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa terganggu. Kemudian mereka menegur Yesus. Mereka menegur murid-murid Yesus. Mereka mengatakan demikian, "Kami dan orang Farisi sudah berpuasa, tetapi mengapa muridmu tidak?" Murid-murid Yohanes tidak bisa menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban berpuasa, sementara murid-murid Yesus tidak. Bapak Ibu, para sahabatku, sebenarnya ada dua hal yang mau Yesus tekankan dalam kisah tadi. Yang pertama, bahwa para muridnya tidak perlu berpuasa selagi Yesus sedang ada bersama dengan mereka. Yang kedua, tujuan orang berpuasa itu agar orang mendapat kesempatan untuk lebih dekat dengan Yesus. Jika seorang sudah bersatu dengan Yesus, maka dia tidak perlu lagi berpuasa. Tetapi akan tiba waktunya bahwa mempelai akan diambil daripadamu. Maka pada waktu itulah kamu harus berpuasa. Ini menarik bahwa Yesus menjelaskan kepada murid-murid Yohanes dan orang Farisi bahwa para muridnya tidak perlu berpuasa karena dia sedang ada bersama dengan mereka. Pesan yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perikop ini cukup jelas untuk kita sekalian. Puasa yang dilakukan hendaklah dijalankan dengan tulus, bukan karena paksaan. Puasa itu harus dimulai, berawal dari hati kita, dari kemauan kita, dari keinginan kita untuk lebih dekat dengan Yesus. Tidak perlu melihat orang lain, kenapa dia tidak berpuasa, saya saja yang berpuasa. Tidak perlu membanding-bandingkan. Jika kita melakukan puasa karena kesadaran kita, karena satu niat tertentu untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, atau ke belakang untuk membanding-bandingkan antara diri kita dan orang lain. Tetapi kita bisa lakukan dengan ikhlas, kita bisa lakukan dengan tulus. Pesan yang lain lagi, jika kita berpuasa, memang pada saat ini bukan masa puasa ya Bapak Ibu para sahabatku, tetapi ada orang-orang tertentu meskipun bukan masa puasa, tetapi mereka punya niat tertentu dan mereka pada hari-hari tertentu mereka sudah menentukan
hari ini saya berpuasa, saya akan tidak makan ini, saya mempersembahkan untuk satu kepentingan tertentu. Itu sebenarnya siapapun bisa melakukan itu. Tetapi jika itu pas pada masa puasa, ketika kita berpuasa dan kita melihat sesama yang lain tidak berpuasa, disitulah sebenarnya kesempatan untuk kita mengajak orang, mengajak sesama kita yang lain. Kawan, hari ini kita hari puasa. Kenapa kamu tidak berpuasa? Ayo mari kita berpuasa. Dengan berpuasa kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Itulah tugas kita yang Yesus kehendaki melalui pesan Injilnya hari ini. Karena setiap orang yang ingin dekat dengan Yesus, tentu hidupnya akan lebih sukacita, akan lebih positif, akan lebih melihat segala sesuatu dengan mata iman, akan menerima setiap tantangan dengan sabar, dengan sukacita, dan pada akhirnya dengan berpuasa, orang mampu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya, orang mampu meninggalkan dosa-dosanya, dan orang akan memulai dengan satu kehidupan yang baru. Diri orang diperbaharui, kehendaknya diperbaharui, cara berpikirnya, cara pandangnya diperbaharui, dan orang akan lebih melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu para sahabatku, kita bisa melakukan puasa kapan saja. Jika kita berniat, jika kita mau, jika kita punya satu intensi tertentu untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, kita berpuasa. Berpuasa dalam hal apa? Misalnya, contoh, saya orangnya cepat emosi. Hari ini saya bilang pada Tuhan, Tuhan, saya ini cepat emosi. Saya cepat marah kalau segala sesuatu tidak berkenan pada saya. Tetapi, saya hari ini mau puasa, saya tidak marah. Saya mau persembahkan untuk misalnya bos saya yang saat ini belum memberi saya gaji, saya persembahkan untuk dia. Saya tidak mau marah hari ini, tolong sentuh hati bos saya supaya dia membayar gaji saya. Misalnya seperti itu. Kita mempersembahkan sesuatu yang kita niatkan dalam diri kita untuk satu intensi tertentu. Atau kita dengan intensi apapun itu, tadi hanya satu contoh, sekedar contoh untuk kita berpuasa bagaimana. Berpuasa tidak hanya sebatas kita tidak makan atau kita tidak minum sesuatu, atau kita melepaskan misalnya kebiasaan merokok dan kita tidak merokok misalnya seperti itu. Tidak terbatas pada hal itu. Tetapi berpuasa bisa saja seperti yang tadi saya contohkan. Semoga rahmat Tuhan hari ini mengalir atas kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, hadirlah bersama dengan hamba-hambamu yang tengah mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Berjalanlah bersama mereka ya Tuhan, dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan tersebut. Dampingilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kekuatan, keteguhan hati, dan ketenangan, serta kecerahan hati untuk menerima segala sesuatu dalam kehidupan mereka sebagai pematang menuju kedamaian. Dan juga kami mohon, berilah mereka jalan keluar yang terbaik untuk persoalan atau kesulitan yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang sakit. Ya Tuhan, pandanglah hamba-hambamu yang sedang menderita sakit. Semoga di dalam Dikau mereka memperoleh kekuatan dan juga
kemampuan untuk menyatukan penderitaan mereka bersama dengan penderitaan Kristus. Kami juga memohon, hiburlah mereka ya Tuhan, dan juga kami mohon uluran tangan kasih-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi negara-negara yang masih berperang hingga saat ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Maha Raja Damai, menganugerahkan rasa kedamaian juga cinta kasih dalam hati para pemimpin juga seluruh warga negara, agar mereka dalam waktu yang Tuhan tentukan boleh dapat berdamai kembali dan hidup bersatu, rukun, dan saling mengasihi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Kita satukan semua doa-doa kita ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Ratu Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Dengan demikian, berakhirlah doa dan permenungan kita pada hari ini. Kami haturkan limpah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, juga atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.